Setiap negara pastinya punya toko. Lewat Indonesia juga pasti punya toko. Nah, toko yang bakal kita omongin sekarang ini bisa dibilang kontroversial karena punya beberapa kasus, kemudian hilang, kemudian mencuat lagi si tokohnya, dan sekarang dia jadi tokoh yang penting di pemerintahan Indonesia. Tokohnya adalah Siapa nih? Tokohnya siapa nih? Setia Novanto, Wedi. the man of the hour yang bakal kita ngobrolin sekarang ini. Ya, banyak kasusnya ya, Mas Dedi. Lumayan. Kira-kira yang Mas Dedi tahu nih apa nih tentang Pak Setia Novanto? Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto ini tentunya sosok pemimpin yang pertama. Terus dia juga keren. Keren. Ya, kerennya kenapa? Karena ya kita tidak bisa memungkiri ya kalau Pak Setia Novanto ini tentunya orang berpendidikan, orang pintar. Namun entah kenapa mungkin sejak saya kecil, bisa dibilang mungkin sejak kelas 1 SD, dan saya pun itu tidak tahu tentunya pada saat itu. Namun tahunya saat saya tertarik untuk membaca track recordnya di awal tahun 2000-an juga dia udah pernah kasus KPK lah. Terus maju ke sini dia juga kasus sama suap Pon Riau. Lalu ada juga kasusnya IKTP tuh yang lumayan baru, IKTP yang itu ada sangkut pautnya sama Nazarudin kalau nggak salah. Terus kasusnya yang ini yang paling hangat, yang papa minta saham. Setelah itu kan dia mundur di kursi DPR-nya, mundur jadi pimpinan. Namun entah kenapa nih, apa yang bikin dia kembali didorong lagi untuk menjadi memimpin DPR yang sangat dihormati di Indonesia. Berarti pas kasus Papa minta saham itu ya, yang masalah Freeport itu bukan sih? Iya, betul. Nah, dia masalah itu mencuat di media, kemudian dia turun dari ketua DPR kan? Iya, betul. Dia nggak lama masih tahun itu juga ya? Iya, betul. Dinaikin lagi jadi ketua DPR. Iya. Dan pelantikannya pun sepi. Sepinya boleh disensor nanti. Sensor, Iya. boleh. Kenapa itu ya kira-kira? Kok bisa gitu? Jika ditanya kenapa, mungkin ya saya sebagai orang awam hanya bisa menduga-duga. Takutnya sih ini juga jadi pasal praduga tak bersalah. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga opini kan. Ini kita di ranahnya. Ya mungkin karena panjang sih, mungkin ada sebuah strategi yang dirancang oleh orang-orang besar di negara ini, yang entah itu apa strateginya. Karena yang saya tahu kan Setia Novanto ini dekat ya, bisa dibilang orang Indonesia yang dekat dengan pemimpin AS sekarang, Donald Trump tentunya. Iya, dekatnya ini entah dekat dibuat-buat atau memang dekat begitu. Karena yang saya baca kan saat beliau Setia Novanto bersama jajarannya kunjungan dinas ke Amerika sana, namun beliau datang ke kampanyenya Donald Trump, dan beliau pun dipersilakan untuk angkat suara di sana. Entah apa itu yang dibicarakan. Kemudian Bang Fadlizon selfie kemarin. Iya. Iya, ada juga yang selfie. Ada juga yang selfie macam-macam. Ya, jarang-jarang kan momen kayak gitu. Siapa yang bisa selfie sama pemimpin Amerika sekarang? Benar. Kapan lagi gitu? Iya. Lalu itu sih yang jadi dugaan saya. Saya juga sempat baca sebuah artikel dari salah satu media cetak dan media elektronik bahwa emang naiknya lagi Setia Novanto ini didukung oleh pemerintah, khususnya didukung oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Karena menurut beliau Pak Setia Novanto ini bisa memberikan manfaat positif untuk Indonesia. Manfaatnya sih katanya dalam segi hubungan baik itu investasi ataupun bilateral dengan Amerika. Itu katanya beliau ini, Pak Setia Novanto ini bisa menjembatani antara hubungan Amerika dengan Indonesia. Terlebih Donald Trump juga ada sebuah statement yang bilang dia bakalan invest di beberapa titik di Indonesia. Mungkin karena
dasarnya sebelum jadi presiden dia bisnismen kali ya. Iya betul. Dia bisa lihat potensi di Indonesia yang segitu besarnya yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, jadi lihat potensinya siapa tahu dia bisa duluan gitu. Betul. Kasarnya sih tahu peluang lah. Oh. Orang sana tahu peluang, ya maksudnya Donald Trump tahu peluang dan kita juga tahu peluang juga. Iya, tahu peluang. Harusnya masyarakat juga tahu peluang dong. Jangan cuma yang di atas doang Iya, ya kita tahu juga peluang. harus tahu ya. Jeli gitu. Jeli memanfaatkan apa yang kita punya, jangan mau terima aja. Jadi kita Iya. juga harus proaktif di masyarakat yang pintar. Iya. Nah, berarti bisa dibilang ada ini ya, yang kata Bang Dendi tadi bilang itu berarti ingin memuluskan hubungan Indonesia dengan Amerika. Tuh. Iya betul. Kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin cuma bisa berharap aja ya, semoga hubungan yang lancar itu emang bisa menguntungkan juga bagi kita ya. Semoga aja nggak ada agenda, semoga aja emang benar tujuannya baik, kita cuma bisa berdoa. Kalau emang benar kita doain semoga benar, kalau misalnya tidak ya semoga Tidak terlaksana. bisa dibilang gitu. Untuk agenda sih memang tentunya harus, apalagi pemimpin harus mengagendakan segalanya. Namun yang jadi persoalan ini agendanya menguntungkan bagi masyarakat banyak atau khususnya masyarakat kecil atau tidak. Jika agendanya hanya menguntungkan segelintir orang kan, yang sudah-sudah pun seperti itu, masyarakat lagi yang menderita. Lalu peran media juga sih penting sih menurut saya. Penting, media kan sekarang media itu bisa mengkonstruksi pemikiran masyarakat dengan apa yang diberitakannya. Sangat betul, apalagi itu untuk media, untuk masyarakat yang di pinggir tidak tahu apa-apa, yang berada di pesisir, disuguhi berita A, ya sudah, mereka menganggapnya ya seperti itu saja, tanpa bisa membandingkan dengan kenyataannya, tanpa bisa membandingkan dengan, ya intinya mereka di agenda settingkan. Jadi kita sebagai masyarakat yang berpendidikan, yang bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, kita sebaiknya tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita harusnya bisa memilah berita yang diberikan kita dan kita tidak menerima apa adanya. Ya, harapan saya sih, boleh ini berharap, Wish, boleh sekali. tapi asal jangan harapan palsu gitu ya. Harapan palsu benar. Silakan. Takutnya jadi PHP gitu, pemberi harapan palsu. Ya, silakan. Harapan saya sih satu, mungkin pemerintah lebih memerhatikan lagi, lalu rada di maintenance juga gitu, trust masyarakat, kepercayaan masyarakat ini yang menurut saya sudah sangat-sangat luntur untuk kepemimpinan yang dijalankan sekarang, apalagi dengan serangkaian kasus yang telah dialami namun masih tetap saja diberikan kepercayaan. Ya lamun, kalau kata Sundanya mah lamun maneh bisa kena dipercaya, kalau masih bisa dipercaya ya nggak apa-apa. Namun jika hanya memanfaatkan posisi atau kedudukan saja, ya janganlah, mending mundur sekalian gitu. Betul? Betul sekali.